Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kemudahan, hidayah dan taufik pada kita semuanya. Keluarga besar Ahmad Yogyakarta, kita terus berupaya untuk meningkatkan ketaatan kita, meningkatkan kebersihan hati kita dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan berusaha sekuat-kuatnya semampu kita untuk terus menjauhi segala yang dilarang dan dibenci olehnya. Itulah hakikat dari tazkiyatun nafas, kebersihan jiwa. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kemudian berkaitan dengan tazkiyatun nafas ini, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang apa itu definisi dari tazkiyatun nafas. Beliau tidak berbicara secara definitif tertentu, tapi beliau menyampaikannya dengan definisi yang umum, yang itu bisa kita pahami dari perkataan beliau dalam kitabnya di halaman 12. Beliau mengatakan, apa itu tazkiyatun nafas? Tazkiyatun nafas fi tazkiyatin nafsi wa kaifa tuzakku bi tarkil muharramati ma'a fi'lil ma'murat. Secara lebih sederhana, yang dimaksud dengan tazkiyatun nafas adalah meninggalkan segala hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi itu tazkiyatun nafas adalah meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan Allah. Kata-kata diharamkan ini termasuk di sini ada yang dibenci. Kemudian diikuti. Nah, ini harus ada diikuti, bukan ditinggalkan saja. Ya, tazkiyatun nafas adalah meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, disertai atau diikuti dengan melakukan ketaatan-ketaatan yang diperintahkannya. Jadi tazkiyatun nafas, kesempurnaan jiwa, kebersihan jiwa, itu hanya bisa diraih oleh kita semuanya dengan dua cara. Yang pertama dengan meninggalkan al-muharramat, dengan meninggalkan sesuatu yang haram. Kemudian yang kedua dengan melaksanakan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan-ketaatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mengamati sebagian praktek tazkiyatun nafas di masyarakat yang ada, misalnya kita bertanya seorang, kenapa Anda berzikir dengan model demikian? Kemudian kenapa Anda ada yang tidak makan 3 hari misalnya? Ketika ditanya kenapa Anda demikian, bahkan ada yang tinggal di gua misalnya menyepi dengan alasan, oh saya ingin membersihkan diri. Maka yang demikian bertentangan dengan prinsip tazkiyatun nafas yang disampaikan dalam bahasan ini, bahwa tazkiyatun nafas itu hanya mampu diperoleh atau jalannya hanya satu, yaitu meninggalkan al-muharramat dan meninggalkan al-muharramat disertai dengan melaksanakan sesuatu yang diperintahkan. Itu sebenarnya satu paket, satu, meskipun ada dua, itu saling berkaitan. Tidak bisa kita hanya meninggalkan al-muharramat tanpa disertai melaksanakan ketaatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kaitannya dengan tazkiyatun nafas ini, ketika tazkiyatun nafas didefinisikan dengan wa kaifa tuzakku bi tarkil muharramati ma'a fi'lil ma'murat, tazkiyatun nafas adalah kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah disertai dengan melaksanakan sesuatu yang diperintahkannya. Maka yang perlu kita catat di sini tentang sesuatu yang diharamkan dan sesuatu yang diperintahkan, ini keywordnya, kuncinya adalah mengacu kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dengan kata lain, tazkiyatun nafas adalah ittiba'ur rasul. Tazkiyatun nafas adalah kita berittiba kepada Rasulullah SAW dalam beliau beragama. Karena orang yang paling tahu
setelah Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang diberitahu tentang apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkannya adalah Rasulullah SAW. Dalam konteks ini beliau adalah Rasul yang terakhir. Setelah sebelumnya ada beberapa Rasul, maka ketika Rasulullah SAW diutus, inna arsalnaka kafatan linnas, sungguhnya kami Allah telah mengutusmu untuk sekalian manusia, seluruh manusia. Maka dalam konteks ini kita baru hanya bisa mengetahui sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan diperintahkannya hanya melalui satu jalan, itu beritibak mengikuti apa yang telah ditetapkan, apa yang telah dijelaskan, apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita melakukan sebuah amalan, apapun itu, ketika kita melakukan sebuah amalan atau meninggalkan sesuatu amalan apapun itu, kemudian kita berdalih saya melakukan hal demikian untuk tazkiyatun nafs, untuk membersihkan jiwa, maka tatkala sesuatu yang kita amalkan atau sesuatu yang kita tinggalkan itu tidak sesuai dengan prinsip ittiba kepada Rasulullah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka pada hakikatnya yang demikian bukanlah membersihkan jiwa. Hakikatnya bukan tazkiyatun nafs, justru amalan yang kita tinggalkan atau amalan yang kita laksanakan ini justru akan lebih mengotori hati kita, akan semakin menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perintah atau sebuah larangan kecuali semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga satu-satunya jalan untuk bisa mengetahui apa yang diharamkan Allah dan apapun yang diperintahkannya dengan ittiba kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam semua. Tidak ada jalan yang lain. Sekali lagi, ketika kita saya ingin kesempurnaan jiwa, bahkan sebagian kalangan menyebut saya pengen makrifat lebih tinggi, wah itu udah makrifat itu kiainya, itu ustadznya udah makrifat itu. Dilihat, kita bisa melihat seberapa jauhkah dia berittiba kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau kita melihat dia semakin ittiba kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, insyaallah ta'ala adalah orang yang bersih, orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita melihat seseorang ini semakin jauh dari ittiba kepada Rasul, meskipun dia mengklaim, oh saya kan membaca Al-Fatihah seperti ini kan baik, apa susahnya, apa salahnya baca Al-Fatihah? Boleh-boleh saja, ya boleh, silahkan. Secara umum baca Al-Fatihah tidak ada larangan, silahkan. Namun ketika kita membuat cara-cara tersendiri, membuat metode tersendiri yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka berarti kita telah membuat sesuatu jalan untuk tazkiyatun nafs yang tidak pernah ditetapkan oleh baginda alaihi salatu wassalam, yang berarti itu justru akan mengotori diri kita karena telah melakukan sesuatu atau hal-hal yang menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kunci atau tazkiyatun nafs adalah dengan berittiba kepada Rasulullah SAW, baik dalam perkataan, perbuatan, penetapan maupun wasf maupun sifat-sifatnya, baik yang khalqiyah maupun khuluqiyah. Ini dalam konteks kehidupan beragama yang ditekankan. Konteks ittiba Rasul ini dalam kehidupan beragama. Sedang untuk urusan sosial, untuk urusan dunia, kata Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anda lebih tahu tentang urusan dunia Anda, silahkan berbuat sekehendakmu selama tidak ada dilarang oleh syariat. Di hukum asalnya dalam hal duniawiyah, dalam hal selain urusan agama, semuanya dihalalkan kecuali ada warning tertentu dari syariat, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Wabidini fa'alayya. Sedangkan untuk urusan agama, maka kembalikanlah kepadaku, kata Rasulullah SAW. Sehingga perlu di garis bawahi yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs ini berkaitan dengan bagaimana kehidupan rohani kita, begitu kaitannya dengan kita beragama, dan jangan sampai digeneralisir ini dengan urusan dunia dengan berkata, Rasulullah kan nggak pernah pakai baju koko seperti kita, Rasulullah nggak pernah pakai motor, ya berarti kalau Anda pengen seperti sunnah Nabi ya pakai unta saja. Ini pemahaman yang sangat keblinger sekali,
yang jauh dari pembahasan dan padahal sering terjadi kesalahpahaman di masyarakat kita. Maka kita perlu untuk saling tabayun dan saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya dalam beramar ma'ruf nahi mungkar sebagai bagian dari tazkiyatun nafs dan sebagai bentuk kasih sayang sama kaum muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.